Assalamualaikum teman-teman, sahabat setia Faktor. Salam sejahtera bagi semuanya. Selamat jumpa lagi dengan Faktor Pakar Tutorial. Pada kesempatan ini Faktor akan berbagi tentang Windows, yaitu bagaimana cara mengatasi Windows yang lambat, yang loadingnya lama, yang terkadang membuat kita kesal untuk menunggunya. Banyak hal yang menyebabkan Windows kita menjadi lambat dan kinerjanya menurun, baik yang disebabkan oleh fisik atau hardware laptop kita atau komputer kita, maupun oleh aplikasi atau software yang ada di laptop kita. Pada kesempatan ini Faktor akan menjelaskan dulu cara mengatasi Windows lambat dengan sedikit mengubah settingan ataupun melakukan tindakan kecil pada fitur-fitur yang telah disediakan oleh Windows itu sendiri. Oke, bagaimana langkah-langkah cara mengatasi Windows yang lambat, Windows yang lelet? Mari kita mulai dari hal-hal kecil dulu yang bisa dilakukan oleh semua orang. Yang pertama, langkah yang paling mudah, silahkan matikan atau nonaktifkan startup program yang tidak diperlukan. Karena semakin banyak program atau aplikasi yang aktif saat Windows dimulai atau saat startup Windows, maka akan semakin lambat. Cara yang pertama ini bisa dilakukan di semua versi Windows. Oke, bagaimana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Silahkan buka Windows-nya. Silahkan klik kanan pada area text bar di bawah di sini. Klik kanan. Pada kotak menu yang muncul, pilih Text Manager. Klik di sini. Kemudian pada jendela Text Manager, silahkan pilih pada Startup. Klik di sini. Nah, ini adalah daftar program atau aplikasi yang langsung aktif saat Windows kita dihidupkan, saat laptop kita mulai dihidupkan. Dengan banyaknya startup aplikasi-aplikasi yang berbarengan dengan loadingnya Windows, maka kinerja Windows kita akan semakin berat. Akibatnya loadingnya jadi lelet, Windowsnya jadi lambat. Nah, bagaimana cara menonaktifkannya? Silahkan pilih aplikasi yang mau dinonaktifkan. Oke, misalnya contohnya kita nonaktifkan startup untuk Epson Software Update yang ini. Klik di sini. Kemudian di sini statusnya enable, artinya aktif. Silahkan nonaktifkan. Bisa dengan cara klik pada tombol disable yang ada di bawah ini. Bisa juga dengan cara klik kanan pada bagian status enable-nya di sini, kemudian pilih disable. Nah, maka sekarang status startup Epson Software Update ini sudah nonaktif. Artinya ketika Windows kita dihidupkan, tidak akan langsung mengaktifkan dirinya sendiri. Silahkan pilih yang lainnya, seperti ini juga sama. Epson status monitor, silahkan nonaktifkan. Caranya sama, klik kanan pada bagian status enable-nya, pilih disable. Yang kira-kira tidak perlu untuk memulai secara langsung aplikasi-aplikasi ini, silahkan disablekan, dinonaktifkan. Oke, itu cara menonaktifkan startup aplikasi pada Windows. Langkah kedua, untuk meningkatkan kinerja Windows kita, matikan program yang berjalan, baik yang sedang berjalan secara real time, yang sedang kita gunakan, maupun program atau aplikasi yang berjalan di belakang layar kita. Bagaimana caranya? Silahkan klik kembali area text bar yang ada di bawah ini. Klik kanan, pilih lagi Text Manager,
Nah, pilih pada bagian menu proses yang ini. Nah, di sini tertera nama-nama aplikasi yang sedang berjalan, baik berjalan yang sedang kita gunakan maupun berjalan di balik layar. Artinya program-program yang di bawah ini, background proses ini ada 76, itu berjalan terus-menerus di balik layar kita. Yang perlu kita stop atau kita hentikan aplikasi-aplikasi yang berjalan di balik layar ini, terutama yang tidak kita gunakan dan yang memakan memori sangat tinggi. Di bagian kolom memori, perhatikan di sini banyak sekali memori yang tersedot. Di sini totalnya 20%. Untuk melihat detailnya, teman-teman bisa melihat di bagian menu performance di sini. Nah, ini untuk memori. Kapasitas memori yang terpasang di komputer Faktor sebesar 32 GB. Tadi yang tersedotnya adalah 20%. Berarti kurang lebih di sini 6,7 GB. Jadi kalau di laptop teman-teman atau di komputer teman-teman hanya menggunakan 8 GB misalnya, ini jelas akan membuat komputer kita melambat karena memorinya hampir semua terpakai oleh aplikasi-aplikasi yang berjalan di balik layar tadi. Apalagi jika memori laptop kita, memori komputer kita hanya 4 GB, jelas ini akan overload. Nah, itulah perlunya kita menghentikan aplikasi-aplikasi yang tidak kita perlukan, yang berjalan di balik layar. Nah, misalnya di sini Microsoft Teams di sini sangat besar sekali, padahal kita jarang sekali menggunakan ini. Silahkan stop saja, karena ini besar sekali menyedot memorinya. Caranya tinggal klik misalnya pada Microsoft Teams di sini, kemudian klik pada tombol End Test di sini. Nah, berhenti. Dan di sini langsung persentase memori yang digunakan menurun. Kemudian di sini juga untuk Google Chrome, untuk browser, di sini ada 10 halaman yang aktif. Silahkan gunakan halaman browser yang perlu saja. Jadi jangan membiarkannya terbuka tanpa ditutup, terus kita pindah bekerja ke aplikasi lain. Dengan cara seperti itu, maka memori kita akan banyak tersedot, terpakai oleh browser. Kalau kita lihat di sini misalnya yang aktif di sini yang terlihat hanya 2 akun, tetapi pada satu akunnya di sini banyak sekali halaman yang aktif. Nah, kita matikan saja karena ini tidak digunakan saat ini. Misalnya ini tidak diperlukan, tidak diperlukan. Nah, seperti itu. Tutup saja halaman browsernya. Kemudian yang kedua, yang ini misalnya, nah, kita hanya memerlukan satu saja, misalnya tutup yang lainnya. Nah, kita lihat sekarang di sini. Di sini memori yang digunakan turun setengahnya, bahkan lebih, dan presentasinya semakin menurun. Apalagi jika kita tutup semua aplikasi browser ini. Demikian pula dengan aplikasi-aplikasi yang lainnya, terutama yang menyedot memori sangat tinggi. Misalnya aplikasi WhatsApp kita tutup. Boleh juga klik kanan di sini, pilih End Test. Jangan khawatir, ketika kita menyetop aplikasi ini, bukan berarti kita menghapus aplikasi ini, tetapi hanya menyetop, hanya menghentikan sementara. Jadi ketika kita butuh lagi bisa dibuka seperti biasa. Oke, seperti itu bagaimana cara mematikan aplikasi yang berjalan di balik layar. Jadi intinya jangan terlalu banyak membuka aplikasi pada saat yang bersamaan. Lebih baik gunakan hanya 1 atau 2 aplikasi yang benar-benar kita perlukan pada saat itu. Jadi jangan meninggalkan aplikasi tanpa ditutup kalau kita mau pindah ke aplikasi lainnya. Itu tipsnya. Oke, kita lanjut. Nah,
yang ketiga yang mungkin jarang sekali dilakukan oleh teman-teman adalah membersihkan hard disk atau drive utama kita, yaitu drive tempat Windows kita diinstal. Dengan secara rutin, misalnya 2 minggu sekali atau sebulan sekali membersihkan hard disk atau drive tempat di mana Windows kita diinstal, maka kinerja Windows kita akan terjaga dengan baik, akan tetap bagus. Oke, bagaimana caranya? Mari kita lanjutkan. Silahkan klik pada menu Start. Dalam hal ini Faktor contohkan menggunakan Windows 10. Teman-teman bisa melakukannya di Windows versi berapapun. Klik pada Start. Silahkan cari Windows Tools, Windows Administrative Tool. Nah, biasanya di bawah. Nah, ini dia. Klik pada Windows Administrative Tool yang ini. Nah, silahkan pilih Disk Cleanup. Pada jendela yang muncul, pertama silahkan pilih drive-nya. Tentunya yang harus kita pilih adalah drive C, di mana Windows kita terinstall. Seperti ini contohnya. Tetapi teman-teman juga bisa memilih drive yang lainnya dengan cara klik anak panah di samping kanannya seperti ini. Silahkan drive mana yang mau dibersihkan dari sampahnya. Karena yang utama yang membuat Windows kita lambat adalah banyaknya sampah yang tersimpan di drive C. Jadi silahkan biarkan drive C di sininya Windows, kemudian klik tombol OK. Nah, di sini muncul jendela Disk Cleanup. Silahkan beri tanda checklist pada file-file sampah yang mau dibuang. Banyak sekali sampah-sampah yang menumpuk di sini. Dengan semakin banyaknya sampah yang menumpuk pada drive C, maka otomatis akan membuat Windows kita menjadi lambat. Silahkan beri tanda checklist semuanya. Setelah diberi tanda checklist, klik pada menu Clean Up System File di sini. Nah, kembali ke jendela awal, klik lagi tombol OK. Nah, sekarang silahkan setelah seperti ini beri tanda checklist lagi. Setelah yakin tanda checklist semua ada di sini, klik tombol OK. Muncul jendela konfirmasi, pilih Delete File. Jangan khawatir. Yang di delete di sini adalah sampah, bukan file-file kerja kita yang kita simpan di laptop kita. Ini hanya file sampahnya. Jadi silahkan klik pada tombol delete file di sini. Tunggu beberapa saat. Lama dan sebentarnya tergantung banyaknya file-file sampah yang ada di laptop kita. Oke, itu cara membersihkan drive di mana Windows kita terinstall, Disk Cleanup. Langkah berikutnya, hal berikutnya untuk mengatasi laptop atau Windows kita yang lemot dengan cara menguninstall atau menghapus program-program atau aplikasi-aplikasi yang tidak diperlukan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Silahkan klik pada Start menu. Atau boleh juga pada kotak area pencarian di sini ketikkan kontrol panel. Nah, silahkan pilih pada kontrol panel. Ini bisa dilakukan baik di Windows 7, 8 maupun Windows 10. Klik di sini. Pada jendela kontrol panel yang muncul seperti ini, pada bagian program, silahkan pilih uninstall a program yang ini. Klik di sini. Nah, di sini muncul daftar aplikasi atau program yang terinstal di komputer kita. Nah, di sini pasti ada dan mungkin banyak aplikasi-aplikasi yang tidak pernah kita gunakan atau jarang yang kita gunakan. Daripada membuat laptop kita jadi lambat, lebih baik di uninstall atau dihapus aplikasi-aplikasi yang tidak dipakai ini. Perlu diketahui juga oleh teman-teman bahwa aplikasi atau program ini ada yang sengaja oleh kita install, ada juga yang tiba-tiba muncul.
Biasanya aplikasi-aplikasi yang muncul secara tiba-tiba di komputer kita apabila kita sering mendownload aplikasi atau program gratis. Biasanya dalam aplikasi gratis atau program gratis disisipi dengan aplikasi yang lainnya. Sehingga secara otomatis ketika kita mendownload aplikasi gratis tersebut, di dalamnya muncul program tersembunyi dan langsung terinstal di komputer kita. Bagaimana cara menginstalnya atau menghapusnya? Ya misalnya, nah di sini ada browser Microsoft Edge yang ini, faktor tidak pernah menggunakannya. Dengan demikian, silahkan dihapus jika tidak digunakan. Sebaiknya dalam laptop kita jangan terlalu banyak menggunakan browser, cukup satu saja. Oke, faktor uninstall. Caranya tinggal klik kanan, kemudian pilih uninstall. Nah, di sini muncul notifikasi untuk menghapus program tersebut, tinggal klik uninstall. Setiap program yang kita hapus tentunya berbeda-beda. Tunggu beberapa saat, browser Microsoft Edge sudah terhapus. Itu jika kita menginstalnya dengan menggunakan program bawaan Windows itu sendiri. Jika teman-teman ingin menghapus program-program dari laptop kita, dari Windows kita agar bersih sampai ke akar-akarnya, teman-teman bisa menggunakan program uninstall dari pihak ketiga. Faktor sendiri biasanya menggunakan program Revo Uninstaller. Seperti ini contohnya. Nah, ini tampilan Revo Uninstaller versi gratis. Namun menurut faktor versi gratisnya pun sudah cukup bagus. Itu cara menginstal program. Dengan menginstal program yang ada di laptop kita, maka akan mengurangi beban kerja dari komputer kita. Karena semakin banyak aplikasi yang terinstal, maka semakin berat kerja laptop kita. Oke, kita lanjut ke hal berikutnya. Yang kelima, hal yang bisa meningkatkan kinerja Windows kita, yaitu dengan mengubah settingan pada power plan. Oke, caranya adalah sebagai berikut. Silakan pada bagian pencarian ketikkan kontrol panel. Di sini muncul kontrol panel. Klik pada kontrol panel. Setelah muncul jendela kontrol panel seperti ini, silahkan pilih pada hardware and sound di sini. Klik. Nah, pada bagian power option di sini, silahkan pilih pada choose a power plan yang ini. Klik di sini. Nah, di sini pada nama prosesor yang kita gunakan, klik pada change plan setting di sini. Nah, di sini angkanya 10 menit. Kalau mau diturunkan silahkan jadi 5 menit. Setelah itu klik tombol save change. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, yang keenam, untuk mengatasi Windows yang lambat, loading yang lambat, silahkan ubah timeout bootingnya. Caranya sebagai berikut. Kembali masuk ke kontrol panel, klik pada pencarian. Nah, di sini ada kontrol panel karena kita sudah membukanya tadi. Klik pada kontrol panel. Kemudian klik pada System and Security. Pilih pada sistem. Pada jendela sistem yang muncul, silahkan pilih Advanced System Setting yang paling bawah yang ini. Klik di sini. Pada jendela System Properties yang muncul seperti ini, pada bagian Startup and Recovery, silahkan klik tombol Setting. Di sini sistem operasinya Windows 10. Time to display listnya silahkan diganti. Di sini 30 detik.
Agar lebih cepat, misalnya kita ganti menjadi 10 detik. Setelah itu tinggal klik tombol OK. Nanti loadingnya bisa lebih cepat. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Cara ketujuh untuk meningkatkan kinerja window kita adalah dengan mematikan fitur tips and trick suggestion. Oke, bagaimana langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Klik pada menu Start, pilih pada menu Setting, klik di sini. Pada jendela setting yang muncul, pilih pada Sistem yang ini, klik. Kemudian klik pada Notification and Action yang ini, klik di sini. Faktor perlebar. Nah, di sini banyak sekali notifikasi yang akan muncul pada saat window kita dijalankan. Kalau ini dibiarkan on seperti ini, maka akan banyak sekali menyedot memori yang kita gunakan, sehingga kinerja window kita akan jadi lambat. Notifikasi ini sebetulnya sangat perlu jika pengguna awam, namun sayangnya pengguna awam pun banyak yang tidak paham dengan arti notifikasi tersebut, apalagi notifikasi yang muncul tersebut dalam bahasa Inggris. Dengan demikian, nonaktifkan atau di stop saja agar tidak memperlambat kinerja window kita. Caranya cukup klik di bagian kiri di sini, maka jadi off. Dengan demikian, semua notifikasi dan action dari aplikasi-aplikasi yang telah kita install di window kita secara otomatis jadi off seperti ini. Itu cara menonaktifkan notifikasi and action. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah ke-8, silahkan bersihkan laptop kita, komputer kita, baik dari adware, bloatware, spyware, dan berbagai jenis virus lainnya. Bagi teman-teman yang masih menggunakan Windows 7, silahkan mungkin akan lebih baik jika diinstal antivirus. Tetapi bagi teman-teman yang sudah menggunakan Windows 10, Faktor sangat tidak menyarankan untuk menginstal program tambahan antivirus ataupun CC Cleaner, karena pada Windows 10 sudah tersedia window antivirusnya, window defendernya yang bisa menjaga window kita terhindar dari malware, adware, maupun varian virus lainnya. Yang penting kita selalu update dengan Windows yang kita gunakan, dengan Windows 10 yang kita gunakan. Oke, bagaimana cara membersihkan adware, bloatware, dan berbagai jenis varian virus lainnya? Caranya sebagai berikut. Silakan klik kembali menu Start, pilih kembali pada Setting, kemudian pilih pada menu Update and Security yang ini, klik. Pada menu yang ada di sisi kanan, pilih Windows Security yang ini. Ini untuk Windows 10, teman-teman. Klik. Kemudian pada sisi kanannya pilih Virus and Threat Protection yang ini. Klik di sini. Kemudian pada bagian Virus and Threat Protection Setting, pilih pada menu Manage Setting yang ini. Klik di sini. Nah, silahkan baik pada Real Time Protection maupun yang lainnya, silahkan dibuat menjadi on. Dengan cara ini, kalau teman-teman sudah menggunakan Windows 10, berdasarkan pengalaman Faktor yang sudah bertahun-tahun, bahkan menggunakan Windows 10 sejak versi beta sampai sekarang, alhamdulillah belum pernah mengalami terkena varian virus, terutama varian-varian virus yang menyerang data penting kita. Ini cukup bagus. Jadi seperti tadi sudah disebutkan,
Faktor hanya menyarankan kalau sudah Windows 10 kita tidak perlu menginstal lagi aplikasi atau program antivirus lainnya. Karena dengan menginstal aplikasi atau program antivirus maka akan semakin berat membebani kerja komputer kita, kerja laptop kita. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Nah, langkah ke-9 atau cara yang ke-9 untuk mengatasi Windows kita lemot, laptop kita lelet adalah dengan menonaktifkan Live at a Glance yang ada di desktop atau di layar laptop kita. Caranya seperti ini. Nah, silahkan klik Start. Ketika kita klik Start, maka di sisi sebelah kanan banyak sekali di sini glance yang muncul. Seperti ini contohnya. Pada preview foto di sini selalu tampil terus-menerus secara real time. Dengan membiarkannya ini berjalan, maka otomatis akan menguras penggunaan memori dan membebani kinerja laptop kita. Dengan demikian silahkan dihapus saja. Caranya tinggal klik kanan pada jendela yang muncul seperti ini, pilih More, kemudian pilih Turn Live Tile Off. Jadi kita menghentikannya, bukan menghapus filenya, hanya menghentikan tampilannya di layar Start. Nah, seperti ini. Faktor jamin fotonya di sini karena foto tetap utuh, tidak akan hilang. Yang kita nonaktifkan hanya tampilannya di layar ini, di menu Start ini, agar laptop kita tidak terbebani. Kemudian juga di sini masih ada misalnya ramalan cuaca. Apabila teman-teman tidak memerlukan ramalan cuaca secara real time, silahkan nonaktifkan. Karena ini juga sama membebani kinerja laptop kita. Dan hal-hal lainnya yang sekiranya tidak diperlukan silahkan dinonaktifkan pada bagian tampilan menu Start ini. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya. Langkah ke-10 yang bisa kita lakukan adalah dengan menambahkan kapasitas virtual memory. Ingat teman-teman, kita bukan menambahkan memori sungguhan. Ini hanya virtual memory, bukan memori fisik. Oke, bagaimana caranya adalah sebagai berikut. Silahkan buka kembali kontrol panel. Pada pencarian ketikkan kontrol panel atau langsung klik menu kontrol panel jika sudah muncul di sini. Klik, pilih pada sistem, klik lagi pada sistem di sini. Kemudian pada jendela sistem di sini pilih Advanced System Setting yang paling bawah. Pada kotak dialog System Properties yang muncul, pilih pada Advanced. Pada bagian Performance di sini, klik pada Setting. Pada jendela Performance Option, pilih Advanced. Nah, pada bagian Virtual Memory di sini, silahkan klik pada tombol Change. Di sini faktor menggunakan virtual memory otomatis. Jika mau dibuat secara manual, pertama hilangkan tanda checklist pada otomatiknya di sini, klik. Nah, kemudian kita harus memilih pada drive C di mana Windows kita terinstall seperti ini, drive C Windows 10. Kemudian klik pada custom size. Nah, silahkan ketikkan angka dalam bentuk megabytes. Teman-teman boleh menuliskan angka berapapun jumlahnya asal tidak melebihi kapasitas memori yang sesungguhnya. Faktor contohkan misalnya pada umumnya teman-teman menggunakan memori 8 GB. Teman-teman bisa di sini menuliskannya, yang penting jangan lebih dari 8 GB.
Misalnya cukup 6000 MB. Nah, seperti itu. Karena yang kita ketikkan di sini adalah dalam megabyte. 6000 MB itu sama dengan 6 GB. Seperti itu cara mengetikkannya. Setelah itu tinggal klik pada tombol set yang ini. Nah, karena faktor menggunakan memorinya cukup besar, yaitu 32 GB, faktor pilih otomatis saja. Tetapi kalau teman-teman menggunakan kapasitas memorinya hanya 8 GB, apalagi kalau cuma 4 GB, lebih baik gunakan secara custom. Oke. Masih banyak hal-hal berikutnya untuk meningkatkan atau untuk mengatasi laptop kita yang lambat, laptop kita yang lelet, seperti hal berikut ini. Nah, silahkan update Windows kita secara berkala. Ada baiknya jika teman-teman melakukan update-nya update manual saja. Karena pada saat update Windows, itu kita memerlukan koneksi internet yang stabil. Kalau koneksi internetnya tidak stabil, maka pada saat Windows update itu akan lama sekali. Apalagi jika internet yang kita gunakan koneksinya berasal dari seluler, dari handphone. Bagaimana mengaktifkan dan menonaktifkan update Windows, Faktor telah membahasnya pada tutorial terdahulu. Masih banyak sebetulnya cara-cara untuk meningkatkan kinerja Windows kita, seperti mematikan efek transparan, tapi cara ini Faktor tidak sarankan, karena setelah kita lakukan mematikan efek transparan, tampilan Windows kita jadi aneh, jadi tidak indah. Tetapi kalau teman-teman mau memaksa, silahkan coba. Hal lain yang Faktor tidak sarankan walaupun sangat berpengaruh terhadap kinerja Windows kita adalah yang berikutnya. Yang ini yaitu mematikan efek animasi. Sangat bagus untuk meningkatkan kinerja Windows kita, tetapi dampaknya tampilan Windows kita jadi tidak nyaman, tidak enak dipandang mata. Hal-hal lain yang mungkin nanti berhubungan dengan fisik laptop, dengan fisik komputer kita, teman-teman bisa menggunakan Windows original, menambah kapasitas memori. Di sini memori fisik, karena untuk menambah memori baik di laptop maupun di komputer kita masih bisa. Nah, hal terakhir barangkali cara paling ampuh untuk meningkatkan kinerja Windows kita, untuk mempercepat kinerja laptop kita, alangkah baiknya gunakan SSD. Berdasarkan pengalaman Faktor yang telah menggunakan SSD, itu kecepatan komputer karena Faktor menggunakan PC sangat jauh berbeda dengan menggunakan hard disk. Kenapa demikian? Karena kemampuan baca tulis SSD jauh di atas kemampuan baca tulis hard disk. Dengan demikian, kalau kita menginstal Windows kita di drive SSD, maka kecepatannya akan terasa sekali. Hanya sayangnya tidak semua komputer, tidak semua PC, tidak semua laptop bisa dipasang SSD. Tergantung pada motherboardnya. Apabila motherboardnya sudah support dengan SSD, pasanglah, gunakanlah SSD. Oke, demikian barangkali tips dan trik cara mengatasi laptop kita yang lemot, laptop kita yang lambat. Namun perlu diingat, hal-hal yang kita lakukan tadi tidak akan bisa mengembalikan kecepatan laptop kita, kecepatan Windows kita seperti baru. Salah satu caranya, jika ingin mengembalikan Windows kita seperti semula,
jalannya adalah dengan diinstal ulang. Hanya walaupun kita sudah menginstal ulang laptop kita, apabila laptop kita sudah berusia, artinya sudah lama, sama tidak akan pernah kembali seperti baru. Kenapa demikian? Seperti yang sudah Faktor sebutkan, bahwa hardware laptop kita, fisik laptop kita seperti hard disk, memori, prosesor, dan lain-lainnya itu memiliki usia pemakaian. Jadi semakin lama kita pakai, maka kinerja dari hardware tersebut jelas akan menurun. Jadi walaupun kita install ulang, itu tidak akan bisa mengembalikan kecepatannya seperti pada waktu kita baru beli laptop tersebut. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Jika ada saran, kritik, atau pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk menuliskannya di dalam komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, di-share, dan ikon loncengnya digetarkan. Lalu pula Faktor mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang selama ini selalu mensupport channel Pakar Tutorial. Oke, sampai jumpa lagi pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.